Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnadita Valiani, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tasikmalaya, PPSDM Regional Bandung, Angkatan 4, Kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga bermanfaat. Yang pertama, saya akan mulai dari pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan yaitu cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Sebelum mencapai kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami serangkaian proses yang panjang. Berikut adalah sejarah perjalanan dari pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang pertama, terbentuknya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kemudian yang kedua, terbentuknya organisasi Perhimpunan Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1908. Yang ketiga, terbentuknya organisasi Kongres Pemuda I pada tanggal 30 April 1926. Yang keempat, terbentuknya organisasi Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Yang kelima, terbentuknya organisasi BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Dan yang keenam, terbentuknya organisasi PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah mengalami berbagai macam peristiwa tersebut, ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara yang harus kita selalu ingat. Untuk poin yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila yang merupakan landasan atau dasar negara. Selain itu, Pancasila pun berfungsi sebagai bintang pemandu, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Untuk poin yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI yang kemudian berkas rancangan tersebut selanjutnya diajukan ke PPKI dan diperiksa ulang sampai pada akhirnya PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 8 Agustus 1945. Untuk poin yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Peran Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia sangatlah besar, di mana semboyan ini mampu menyatukan perbedaan bangsa. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, seperti perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan adat istiadat, dan berbeda kepulauan. Untuk poin yang keempat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya melalui peristiwa proklamasi. Pada peristiwa tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang identitas negara Indonesia. Yang pertama, bendera. Bendera negara Indonesia adalah bendera merah putih yang berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. Yang kedua, bahasa. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Yang ketiga, lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Dan yang keempat, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan negara Indonesia adalah lagu Indonesia Raya.
Lagu ini pertama kali diperkenalkan oleh Weijs Rudolf Supratman pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat Kongres Pemuda II di Batavia. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai bela negara. Pengertian dari bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Sejarah bela negara. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006, Hari Bela Negara ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2006. Hari Bela Negara ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Berikut adalah nilai dasar bela negara. 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan 5. Kemampuan awal bela negara. Dari nilai dasar bela negara tersebut, sebagai ASN kita harus dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan. Berikut adalah sedikit contoh bagian dari implementasinya. 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Hal tersebut harus kita lakukan agar dapat memenuhi fungsi dari ASN itu sendiri. Dan fungsi ASN adalah 1. Sebagai pelaksana kebijakan publik. 2. Sebagai pelayan publik. 3. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kita semua selalu sehat walaupun pandemi ini belum berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.